Limbak, perempuan yang dulu menyebut kesetiaan sebagai bagian dari harga dirinya, kini tenggelam dalam hubungan yang bahkan terlalu kotor untuk disebut cinta. Ia ibu dari 2 anak, istri Bima, lelaki yang mungkin tak sempurna, tetapi tidak pernah mengkhianati rumahnya. Namun justru perempuan itu yang memilih runtuh, bukan didorong, bukan dipaksa, deeply. Dan yang dipilihnya adalah gembel, lelaki murahan, dengan hidup murahan, akal murahan, dan moral yang bahkan tak cukup layak untuk diinjak. Ia hidup dari tipu daya, dari kerakusan, dari kelemahan orang lain. Yang deparas, sampai setiap pagi setelah pasar, Limbuk tidak pulang. Ia membelok ke gang sempit, menuju kamar kos pengap, yang berbau asap, pelu, dan dosa yang berulang. Ia datang, bukan karena cinta, bukan karena rindu yang suci. Ia datang karena ada lubang busuk di dalam dirinya yang minta diisi. Dan gembel tahu cara mengisi lubang itu. Bukan dengan kasih, melainkan dengan lendir racun yang dibungkus perhatian palsu. Kutuk marani sunduk. Kutukan itu tidak mengejar dari luar. Ia tumbuh dari dalam, lalu menusuk hidupnya sendiri. Di kamar sempit itulah Limbuk menyerahkan segalanya. Bukan cuma tubuh, bukan cuma uang, melainkan harga dirinya, nalarnya, dan sisa martabat moral yang dulu masih bisa ia sebut miliknya. Gembel tidak pernah memberi masa depan, tidak pernah memberi kehormatan. Ia hanya membaca titik rapuh Limbuk, lalu menekannya, seperti jagal yang hafal letak urat nadi yang keluar dari mulutnya. Bukan rayuan, itu Parina. Dan Limbuk menuruti. Sekali orang bisa menyebut itu khilaf, 2 kali mungkin kelemahan. Tetapi jika dilakukan terus, dengan sedor, berulang, dan tetap dicari, itu bukan lagi salah langkah, itu pilihan, itu pembusukan. Pembusukan yang dipelihara sendiri, di balik wajah tenang, di balik peran istri, di balik tangan yang masih memasak, antuk rumah yang sedang ia racuni dari dalam. Limbuk menyebutnya cinta, gembel menyebutnya kesempatan. Dengan pujian murahan, pelukan panas, dan cerita bohong tentang hidup yang konon menyakitinya, ia menguras semuanya, uang belanja, waktu, tenaga, bahkan benda-benda pribadi yang seharusnya tak pernah keluar dari rumah dan tak pernah jatuh ke tangan pria lain. Semua ditukar dengan kehangatan palsu, kenikmatan sesaat yang habis, bahkan sebelum keringat menguap. Gembel tidak pernah mencintai Limbuk. Ia hanya melampiaskan nafsu, ia hanya memakainya sepuasnya. Ia menyeka air mata Limbuk dengan tenggen yang sama yang menghancurkannya. Ia memberi hangat secukupnya agar Limbuk tidak pergi, lalu memberi dingin secukupnya agar Limbuk ketakutan. Dan ketakutan itu berhasil. Karena yang dicari Limbuk bukan lagi cinta, ia mencari pembuktian bahwa dirinya masih diinginkan, meskipun harus membayar dengan kehinaan. Ia merasa hidup kembali, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah ini. Ia mati pelan-pelan, sambil mengira sedang diselamatkan. Rasa bersalah itu ada, tetapi lebih kuat dari rasa bersalah adalah kandu untuk terus kembali, sebab berhenti berarti ia harus menatap dirinya sendiri, menatap Bima tanpa topeng, meniawap diam di mata anak-anaknya, mengakui bahwa yang selama ini ia sebut cinta, sebenarnya hanyalah kubangan nafsu dan penipuan, dan ia terlalu pengecut untuk memandang semuanya sekaligus. Kini, ia berdiri di depan cermin kecil. Di kamar kos itu, rambut kusut, bibir bengkak, wajah pucat. Tetapi yang paling rusak bukan wajahnya. Yang paling rusak adalah jiwa yang sudah terlalu lama hidup di bawah kutuknya sendiri. Lalu pertanyaan itu datang, dingin seperti vonis, siapa aku sekarang? Bukan ibu, bukan perempuan yang utuh, melainkan sisa manusia yang terlalu lama menyebut dosa sebagai pelarian. Lalu heran, mengapa hidupnya berubah menjadi hukuman. Dan di titik itu, kutuk paling kejam bukanlah ketika ia jatuh. Sejak saat itu, yang tersisa hanya bangunan. Rumahnya sudah dihancurkan pengkhianatan.